Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sejumlah fasilitas umum rusak akibat banjir rendam 3 kecamatan di Aceh Singkil. Harga emas di sejumlah toko dan tukang emas di Banda Aceh melejit. Pesona pasir putih Pantai Sawang Aceh Selatan menyedot minat wisatawan. Banjir yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak. Jalan Desa Tanjung Emas, Kecamatan Simpang Kanan, salah satu fasilitas publik yang rusak parah usai tergerus banjir. Setidaknya 7 titik jalan antar desa rusak parah. Sedangkan 2 jembatan kecil penghubung desa juga rusak parah, bahkan nyaris ambruk. Jalan desa rusak usai lapisan aspal terlepas dan hanyut tergerus arus banjir. Pengendara sepeda motor terpaksa memapah kendaraan lantaran khawatir terjatuh. Sedangkan pengendara mobil harus berhati-hati saat melintas lantaran banyak lubang di badan jalan. Warga desa Tanjung Emas sangat terganggu karena kondisi jalan rusak usai diterjang banjir. Ini setelah kejadian hujan lebat, banjir pun masuk ke arah daerah kami ini, sehingga membuat jalan ini rusak. Seperti inilah contohnya, Pak. Ini ada berapa titik, Pak, yang rusak, Pak? 7 titik, Pak. Jembatan ada berapa? Jembatan ada 2 titik. Kalau saya pribadi sangat keberatan. Apalagi ini jalan rusak ini pas di depan rumah saya. Kendati demikian, warga terpaksa melintas di jalan rusak lantaran tidak ada jalan lain untuk lalu lintas warga menuju ibu kota kecamatan dan sebaliknya. Banjir yang melanda 7 desa di 3 kecamatan pekan lalu terjadi akibat luapan beberapa sungai di daerah itu. Tingginya curah hujan mengakibatkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Harga emas di Banda Aceh terus melonjak hingga nyaris menyentuh 4 juta rupiah per mayam. Pada hari Minggu, harga emas di sejumlah toko pusat pasar Banda Aceh mencapai Rp3.940.000 per mayam, atau setara 3,3 gram, belum termasuk ongkos atau jasa pembuatan untuk jenis emas perhiasan. Harga emas diperkirakan terus naik hingga menyentuh harga Rp4,5 juta per mayam. Lonjakan harga emas ditengarai pengaruh dari peperangan di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Selain itu, investor Cina juga sedang berburu emas dalam jumlah besar, sehingga harga emas terus melonjak. Meskipun harga emas mahal, warga masih mendatangi toko emas. Daya beli emas masih tinggi mencapai 80% dibanding yang menjual emasnya. Kalau sejauh ini puncak tertinggi saat ini di harga emas 3.940 per mayam masuk ongkos. Ini harga sebelumnya belum pernah tertinggi ini. Tapi harga emas tinggi, tapi daya beli masyarakat tetap ada. Karena masyarakat tahu prediksi kita ke depan harga emas naik terus. Mungkin prediksi kita ini semua harga emas mungkin bisa ditembus ke 4,5 belum ongkos. Itu prediksi kita mungkin bisa tembus, tapi dalam jangka waktu kita belum ketahui apakah dalam 8 bulan, apakah setahun itu kita belum ketahui, tapi 4,5 itu bisa tembus.
Harga emas naik Rp40.000 per gram tiap hari dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Harga emas antam saat ini Rp1.350.000 per gram. Permintaan emas antam cukup tinggi mengakibatkan stoknya langka. Transaksi emas antam Lebaran Idul Fitri cukup tinggi atau mencapai 95% pembeli dan 5% warga yang menjual emas. Pembelian emas antam meningkat 15% dibanding saat Ramadan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terutama bumbu dapur di pasar tradisional Kota Langsa melonjak. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp28.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang bombay harganya juga naik dari Rp16.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Harga bawang putih ikut melonjak dari Rp24.000 kini menjadi Rp44.000 per kilogram. Bukan saja bawang yang naik, harga kentang juga naik dari yang biasanya Rp12.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Demikian harga tomat dari Rp10.000 kini menjadi Rp16.000 per kilogram. Bawang packing, bawang merah, kalau yang lain normal kan. Berapa tuh bang bawang merah sama bawang putih? Bawang merah sampai 60 deh kilonya. Biasanya? Biasanya cuma 28, 32, 30. Kalau yang bawang putih? Bawang apa ini packing? Bawang packing itu bawang apa? Bawang besar. Oh bawang bombay. Oh, Berapa bawang bombay? Itu 48 dah, normalnya ada 16, 20. Kalau bawang putih? Bawang putih lumayan tinggi juga. Berapa itu? 44, 40 harganya. Biasanya? Biasanya sekitar 24, 32. Harga cabai juga naik bahkan terjadi selama sebulan terakhir. Kenaikan harga cabai karena stok cabai di pangkalan mulai menipis. Kenaikan harga kebutuhan pokok terutama bawang merah dan cabai menyulitkan warga. Kalau dibilang keluhan, karena kan harga mahal. Yang tadinya kan setengah kilo ya, dia kita perempat, iya kan? Berarti belinya sikit-sikit ya kak? Yang penting ada. Masaknya pun dikurangin aja. Biasanya banyak itu. Katanya kalau kita diturunin, jadi kita belanja pun nggak enak ya kan? Yang tadinya uangnya sampai belajar anak sekolah, untuk biaya lain. Warga berharap harga barang kebutuhan pokok segera turun sehingga pengeluaran tidak bertambah. Tim Liputan melaporkan dari Langsa. Proses belajar mengajar usai libur Ramadan dan Lebaran kembali aktif. Guru dan siswa antusias kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran secara normal. Kehadiran guru dan murid mencapai 100%, salah satunya di SMP Negeri 1 Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara. Kita belajar dari 7.30 itu sampai jam 1.20. Ada yang mungkin hari Sabtu itu jam 12.20. Jumat sampai jam 11.15. Selain itu kita rata-rata jam 1.20 dan jam 1. Suasana serupa juga berlangsung di SMP Negeri 1 Matangkuli. Suasana halaman sekolah yang dominan penghijauan semakin meningkatkan semangat murid belajar. Kita sekolah di pasca Lebaran Idul Fitri yaitu pada tanggal 16 April tahun 2024. Seperti itu. Dan alhamdulillah guru hadir semuanya karena sudah kita sampaikan seperti aturan, dan juga siswa ini alhamdulillah anak-anak sudah seperti biasa dan sudah full sekolahnya. Kita laksanakan pas di hari pertama yaitu tanggal 16 April 2024. Kehadiran siswa di SMP 1 Matangkuli juga sudah 100% termasuk para dewan guru. Proses belajar mengajar berjalan normal. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.